nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini, yaitu room Zoom meeting dalam rangka melaksanakan webinar kita yang terdiri atas 12 sesi dan saat ini adalah sesi yang ke-11. Alhamdulillah kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hampir penghujung acara ya, dari sesi 1 sampai sesi 12 ini satu langkah lagi berakhir penutupan acara webinar ini Summit 2022 hipnoterapi. Judul kami adalah mengelola diri dari toxic people. Tadi sudah disampaikan oleh moderator tentang profil singkat saya, dan perlu saya sampaikan di sini bahwa di dalam room ini ada guru saya yang pertama kali saya mengenal hipnoterapi dan NLP itu di tahun 2014, yaitu bersama dengan Coach Risman Aris yang kemudian diperkenalkan lagi kepada Coach Sardin Damis. Dan alhamdulillah ada di room ini. Beliau sangat berjasa pada saya sehingga saya juga bisa berdiri atau tampil di webinar ini. Di tahun 2014 itu adalah akhir tahun seperti dengan tahun ini 2022. Dan sekarang saya tampil di akhir tahun juga tahun 2022. Semoga membawa keceriaan dan keberkahan. Baiklah, mengantar acara ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun sebagai pembuka. Sungguh indah di sore hari ini, ada seminar hipnoterapi. Hati senang bertemu hadirin sekalian, membahas seni mengelola pikiran. Jika hadirin sudah siap mendengarkan, maka materi segera kami paparkan. Baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar pada sore hari ini, sesuai dengan topik yang akan saya bawakan adalah mengelola diri dari toxic people. Saya kira tentang toxic bukanlah hal asing bagi kita semua, karena di sepanjang masa sepertinya tidak akan pernah hilang yang namanya toxic, tetapi semoga dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, semakin dapat kita menyikapi baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan saya. Ruang lingkup pembahasan meliputi 4 pokok pertanyaan, yaitu apa, bagaimana, dan mengapa. Apa itu toksin? Apa yang dimaksud dengan toksin, toxic people? Kemudian, bagaimana terjadinya toxic people? Bentuk-bentuknya seperti apa? Nah, akan kita lihat pada uraian selanjutnya. Kemudian, mengapa terjadi toksik? Tentu tidak terjadi begitu saja, pasti ada faktor-faktornya. Nah, ini juga akan kita lihat pada uraian selanjutnya. Nah, setelah kita tahu bentuk-bentuknya, latar belakangnya, faktor-faktor terjadinya, nah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan hal tersebut? Tentu kita, terutama kita sebagai para hipnoterapis, nah disinilah tugas kita bagaimana menyikapi, membantu teman-teman kita, membantu diri kita juga supaya kita terhindar dari toksik. Karena siapa tahu kita tidak menyadari kita juga terhinggap penyakit toksik. Tapi semoga tidak. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini, terutama diri saya, menjadi pembelajaran. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaan pertama, apa?
Apa itu toxic people dan apa ciri-cirinya? Berdasarkan referensi, toxic secara etimologis berarti racun, yang berasal dari bahasa Inggris, atau beracun. Jadi toxic people adalah orang yang beracun. Secara terminologis, adalah seseorang yang memiliki perilaku atau sifat kepribadian yang negatif, yang berpotensi meracuni atau menyebabkan efek negatif yang dapat merusak, baik merusak orang lain maupun merusak diri sendiri. Jadi begitu bahayanya toksik. Ya, kita tahu racun, bagaimanalah racun. Ada racun ganas, ada racun biasa, ya, tapi yang namanya racun, ya pasti kita mau hindari. Selanjutnya, apa ciri-ciri toxic people? Nah, antara lain, kita sering melihat atau mungkin merasakan atau mendengarkan ciri-ciri toxic people atau orang yang bertoksik. Merasa tidak bertanggung jawab atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Sering bertindak manipulatif. Ya, manipulatif di sini maksudnya mungkin terkadang dia yang semestinya mengorbankan orang, tetapi bagaimana dia memanipulasi sehingga dia yang merupakan korban, padahal sebenarnya dia yang mengorbankan, tetapi karena dia pandainya memanipulasi, membuat dia seakan-akan menjadi korban. Itu dimaksud dengan manipulatif di sini. Kemudian tidak suka minta maaf, apalagi memaafkan. Nah, itu salah satu ciri. Nah, jadi kalau ada yang tidak suka minta maaf dan apalagi memaafkan orang, paling ada kata-kata tiada maaf bagimu. Kalau bergurau ya mungkin, tapi kalau serius, waduh, ini tanda tanya. Kemudian tidak konsisten, sering berbohong. Nah, hati-hati. Kemudian cenderung hanya mau dipahami, tetapi tidak mau memahami orang lain. Nah, berarti egois dong. Hanya mau dipahami, tapi tidak mau memahami orang lain. Suka memotong pembicaraan orang lain. Tidak menghargai orang lain. Hanya dia yang mau didengar. Nah, suka menjadi pusat perhatian dengan menghalalkan segala cara. Selalu mau tampil karena ingin dipuji. Jadi bukan ketulusan. Dan banyak lagi perilaku-perilaku negatif. Ini hanya sekelumit saja yang saya berikan contoh. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana bentuk-bentuk toxic people itu? Dan bagaimana akibatnya? Bentuk-bentuk toksik, saya kira kita semua sering merasakan atau mungkin melihat atau mungkin mendengar baik di tetangga maupun di ruang di keluarga kita atau di tempat kerja. Nah, ini toksik terhadap diri sendiri dan lingkungan. Jadi toksik itu bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri, sehingga disebut dengan toksik terhadap diri sendiri. Nah, kenapa sampai terjadi hal demikian? Kita perlu juga memahami bahwa selama kita hidup, selama kita diberi kesempatan hidup di dunia, sampai berusia, kira-kira sudah berusia 25 tahun atau 30 tahun, nah, pernahkah kita membersihkan diri? Ya, mungkin jawabannya iya, karena sering mandi, memakai sabun. Tetapi membersihkan diri itu lahir batin. Yang dibersihkan hanya lahirnya, tapi batinnya, ya inilah yang perlu, di mana kita harus melihat bagaimana membersihkan diri sendiri, lepas dari toksik. Kemudian bagaimana akibat toxic people itu? Nah, inilah yang berdampak negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan, atau berdampak kepada orang lain. Kita akan lihat uraian selanjutnya dengan contoh-contohnya. Berdasarkan kasus, ada beberapa macam toksik.
people, ada yang disebut dengan toxic friendship, toxic to yourself, toxic family, toxic relationship, dan sebagainya. Kita mulai dari yang pertama. Toxic friendship, yaitu hubungan pertemanan yang tidak sehat. Jadi anggaplah dua orang mempunyai hubungan pertemanan atau beberapa orang, tetapi hubungannya tidak sehat. Lebih sering menularkan energi negatif, meracuni temannya, sehingga temannya menjadi korban. Nah, jadi hubungan temannya di sini, yang satu mempengaruhi yang satunya, sehingga yang satunya menjadi korban. Apa yang menjadi ciri-ciri toxic friendship? Toxic pertemanan, toxic teman. Nah, antara lain suka merendahkan teman, merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih banyak ilmunya. Sering saya dengar, ini ilmu saya belajar luar biasa, mulai dari TK sampai S3 sampai profesor, luar biasa ilmu saya. Nah ini, seakan-akan orang lain tidak bisa seperti dengan dia. Nah, suka merendahkan teman, suka menyebarkan gosip. Masalah sedikit saja disebarkan. Sehingga membuat ketakutan orang-orang yang digosipkan. Merasa tidak nyaman, tidak tulus menolong. Ya, kelihatannya suka menolong, tetapi ujung-ujungnya hanya mau dipuji. Jadi tidak ada ketulusan atau ada U di balik B. Tidak tulus. Sering menyakiti perasaan teman. Lebih mengutamakan diri sendiri. Nah, berarti egois. Manipulatif, suka mengatur dan mencoba mengubahmu atau memaksakan kehendaknya. Jadi kalau ada teman seperti ini menunjukkan ciri-ciri, ya hati-hati. Jangan sampai kita ingin diseret ke hal yang negatif. Akibatnya, apa akibatnya jika kita berteman dengan toxic friendship ini? Dengan teman yang toxic, nah, terjadi konflik. Ini berpotensi terjadi konflik. Terjadi perpecahan, pertikaian, hubungan yang tidak sehat. Terjadi tekanan sosial, stres, depresi, menjadi introvert, yang tadinya mungkin ekstrovert, tapi karena sering diremehkan, direndahkan, akhirnya dia menjadi introvert. Hilang percaya diri, karena dia sering terbuli, menyebabkan sikap perilakunya apatis, sering timbul kecemasan, malas, ya pokoknya menjadi mental yang rapuh. Nah, inilah akibat-akibatnya. Nah, kalau sudah terjadi demikian, bagaimana cara kita menyikapi? Ya, sebagai rekomendasi, jika Anda merasa tidak mampu untuk mengimbangi sikap perilaku atau energi negatifnya teman tersebut, sebaiknya batasi diri untuk berinteraksi dengan teman toksik tersebut. Tetapi, jika kita merasa percaya diri untuk mengimbangi, maka silahkan kita tetap berinteraksi dengannya, tetapi cari timing yang tepat untuk menyampaikan pelan-pelan, memberikan sugesti-sugesti positif. Sehingga kita bisa memberikan penerangan yang tadinya gelap, kita membuatnya dia lebih terang. Nah, cuma memang perlu hati-hati. Itu antara lain. Nah, inilah contoh-contoh gambar orang toksik, ya, toksik teman. Mukanya kelihatan yang perempuan ini ya tidak cantik, wajahnya kelihatan. Yang laki-laki tidak gagah, ya. Kenapa? Karena mukanya saking menyeramkan. Tidak ada daya tarik. Selanjutnya toxic to yourself. Nah, inilah toksik terhadap diri sendiri. Adakah toksik terhadap diri sendiri? Ya, mari kita bahas bersama.
Kita namakan toxic to yourself. Toxic terhadap diri sendiri adalah ketika diri sendiri diperlakukan secara tidak adil dan memperlakukan orang lain di atas segalanya. Jadi kita tidak boleh mengecilkan diri sendiri. Di dalam ajaran agama kita juga, khususnya agama Islam, itu dilarang kita merendahkan diri kita. Rendah hati iya, tapi merendahkan diri tidak boleh. Di hadapan Allah iya, di hadapan Maha Pencipta, memang kita harus merendahkan diri. Tetapi kepada sesama manusia tidak boleh. Makanya itu kita diberikan anugerah potensi akal budi. Luar biasa, sana sebaik-baik bentuk adalah manusia. Nah, maka kita harus patut bersyukur ditakdirkan menjadi manusia. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri kita. Karena ketika kita merendahkan, meremehkan diri kita, mencela diri kita, maka sama dengan kita mencela penciptanya. Itu hakikat. Apa ciri-cirinya? Nah, ini antara lain menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna. Apa di antara kita ada biasa merasakan hal seperti itu atau pernah kita lakukan? Ini terkait dengan perilaku lagi ya, kepribadian masing-masing. Mungkin ada orang yang terlalu perfeksionis. Tidak mau kalau tidak sempurna. Kalau tidak sempurna dia jadi stres. Sehingga ketika dia misalnya jadi pemimpin, membuat orang harus sempurna. Jika tidak, orang tersebut stres. Nah, ini orang yang selalu mau tampil sempurna. Ya, kalau tampil paripurna, ya, tetapi tampil sempurna karena tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang maha sempurna. Kemudian lebih memprioritaskan orang lain dibanding diri sendiri, mengabaikan diri sendiri. Yang mana itu? Bukan berarti kita tidak menghargai orang lain, kita memprioritaskan juga orang lain, tapi jangan lupakan diri kita. Nah, ini. Jadi kita tetap harus menghargai, kita tidak boleh menzalimi diri sendiri. Ketika kita lapar, silahkan makan. Jangan menyakiti diri sendiri, tidak mau makan, mogok makan. Menzalimi diri sendiri. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Rela disakiti berkali-kali. Nah ini biasa. Terlalu, ya kata orang terlalu sabar, sebenarnya bukan terlalu sabar itu. Kalau rela disakiti berkali-kali, itu bukan lagi terlalu sabar. Kalau sabar itu bukan berarti tidak bereaksi. Sabar itu tetap bereaksi, tetapi dengan cara yang mulia, cara yang baik. Tapi kalau rela disakiti berkali-kali tidak bergening, nah itu namanya apa ya? Bodoh atau apa? Ya kalau kata Rocky Gerung, dungu. Kemudian jadi people pleasure supaya disukai orang. Nah ini orangnya suka riak, suka dipuji. Ya. CCM, cari-cari muka, itu merendahkan diri sendiri, selalu mengatakan saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya takut. Nah ini, sehingga menjadilah orang yang menjadi virus dalam dirinya sendiri, ya, ini namanya mental block. Ini kita tidak boleh seperti ini. Di dalam agama juga kita dilarang seperti ini. Nah, kemudian apa akibatnya jika terjadi hal seperti ini? Yaitu tertekan. Kita jadinya juga tertekan. Stres. Membuat juga orang tertekan. Kita tertekan, tapi membuat juga orang tertekan. Karena kita menularkan virus. Stres. Timbul rasa sombong. Ya, karena merasa dirinya, wow, lebih hebat. Ya. Tersiksa. Makan hati. Ya, kalau sering disakiti dan berkali-kali disakiti, ya tentu tersiksa lah. Makan hati. Saking sayangnya, saking cintanya, rela berkali-kali disakiti. Wow. Ria ingin dipuji, tidak percaya diri, bergantung pada orang lain. Ya, tidak percaya diri, selalu apa yang dia lakukan selalu dia rasa salah. Hanya orang lain yang betul. Nah ini. Nah, bagaimana cara menyikapi toxic to yourself? Baik untuk diri kita ini, tenangkan diri dan merenung. Kita harus yakin hakikat manusia itu apa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk apa? Kita harus sadari hakikat manusia.
introspeksi diri, mengenal diri. Ya, kita ada hadis atau apa ya dikatakan, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Nah itu. Datang dari mana akan kemana. Jadi kita menyadari hakikat hidup itu apa. Kita datangnya dari mana? Dari tiada menjadi tiada. Itu yang kita pahami. Pahami hakikat manusia diciptakan. Untuk apa manusia itu diciptakan? Jadi tentu di sini kita harus belajar. Belajar. Karena memang di dalam ajaran agama kita, khususnya Islam itu disuruh ikro. Ikro artinya belajar. Baca, belajar. Belajar dari semua peristiwa. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang sudah lewat. Kita pelajari semua. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT yang Maha Pencipta. Dan mengingat Sang Pencipta yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Jadi kita harus yakin bahwa ada Allah yang Maha memelihara. Jangan kita merasa bahwa kita hanya sendiri. Tetapi kita yakin pada ada Allah yang Maha mengawasi. Itulah bagaimana kita menyikapi yourself itu, toxic yourself. Nah, inilah contoh gambar bagaimana toksik terhadap diri sendiri. Gambar satu hanya membahagiakan orang lain, ya. Dia pura-pura bahagia, padahal sebenarnya tidak bahagia, hanya mau membahagiakan orang. Yang kedua, selalu tampil supaya disukai, dipuji oleh orang lain, ya, sehingga dia suka CCM, cari-cari muka. Yang ketiga, perfeksionis, selalu tampil sempurna, selalu merasa hebat, ya. Kemudian rela disakiti berulang-ulang. Nah, ini meremehkan diri sendiri. Ya, ini minder. Jadi kita tidak boleh minder. Kemudian perfeksionis, memaksa kehendak. Ya, memaksa kehendak kepada orang lain. Jadi ini kalau sebagai bos atau sebagai pimpinan, nah, memaksa bawahannya harus A, tidak boleh B. Tidak pernah mau memahami bagaimana bawahannya. Nah ini, karena dia kenapa? Karena punya perilaku perfect. Selanjutnya, toxic family. Toxic keluarga. Yaitu para anggota keluarga yang berperilaku saling menyakiti anggota lainnya, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi di dalam keluarga itu tidak ada keharmonisan, selalu bertengkar antara suami istri, antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, anak dengan anak. Pokoknya ya kalau di dalam ajaran kita ada namanya baiti jannati, ini justru baiti nar, rumahku adalah nerakaku. Itu. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah antara lain merasa tidak nyaman di rumah dengan anggota keluarga sehingga selalu ingin keluar rumah. Keluarga lebih sering menuntut daripada mendukung. Menuntut, ya kalau kita nonton film-film ya banyak ceritanya seperti itu. Menuntut keinginan ibunya, harus anaknya ikut kemauan ibunya. Begitu pula bapak harus ikut kemauan bapaknya. Nah, sering menyakiti, perlakuan buruk dan kata-kata kasar. Nah, ini menjadi kebiasaan, dianggap biasa kata-kata yang isinya kebun binatang. Nah, ini perlakuan buruk, kata-kata kasar, nah itu sudah menjadi biasa di dalam keluarga. Jarang memberikan apresiasi, selalu mencela, selalu meremehkan, tidak memberikan apresiasi. Kebutuhan tidak terpenuhi dan masih banyak lagi contoh-contoh yang sering kita lihat, bahkan sering kita dengar dalam berita-berita, baik di televisi atau mungkin di dalam peristiwa-peristiwa tetangga atau di mana saja. Akibatnya mengganggu kestabilan mental seseorang. Ya, memberikan waktu yang panjang. Terjadi stres yang berkepanjangan yang akibatnya depresi, bahkan bisa gila. Gangguan kecemasan, perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Intinya tidak ada keharmonisan keluarga. Dan bahayanya kalau keluarga itu bisa ujung-ujungnya cerai.
Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kalau memang kita mau menyikapi toxic family ini supaya tidak terjadi, maka banyaklah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Hindari pemicu masalah. Jangan takut berkata tidak. Artinya harus punya prinsip. Tidak semua hal perlu dikatakan. Jika memang perkataan itu bisa menimbulkan keonaran, bisa menimbulkan orang sakit hati, maka jangan dikeluarkan. Karena tidak selamanya kata-kata itu memang mungkin betul, tetapi timingnya tidak tepat, maka akan menimbulkan konflik, menimbulkan polarisasi, atau menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan. Mencoba beradaptasi, berusaha untuk memahami. Ya, kalau belum bisa kita dipahami, ya berusahalah dulu untuk memahami. Bersabar. Nah, itu yang dimaksud bersabar. Ketika kita harus marah, kita tahan. Mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah yang akan menang. Atau berkonsultasi dengan ahlinya. Ahlinya di sini mungkin psikiater, mungkin hipnoterapis, ya kita berkonsultasi. Kita datangi bagaimana mencari solusinya. Kita jangan membiarkan ini terjadi berkepanjangan tanpa ada usaha, karena Allah menyuruh kita berikhtiar. Tapi kita yakin Allah itu maha baik. Nah, inilah gambar-gambar, contoh gambar-gambar toxic family. Tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga. Tidak ada kedamaian. Yang ada adalah tangis, kecekcokan, pertikaian, pertengkaran, dan sebagainya. Selanjutnya, toxic relationship. Toxic hubungan. Yaitu hubungan tidak sehat yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan, atau diserang. Tindakan energi negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, baik secara fisik, psikologis, atau emosional. Hubungan toksik bisa dialami pasangan, antar teman, rekan kerja, atau bahkan sampai pada hubungan keluarga. Jadi toxic relationship ini sudah meliputi keluarga, teman kerja, teman komunitas, pokoknya hubungan. Nah, itu yang tidak sehat. Apa ciri-cirinya? Sering terjadi komunikasi yang tidak baik. Cemburu yang berlebihan atau tidak rasional atau posesif. Saling menjatuhkan atau tidak saling mendukung. Memutus hubungan dengan pihak lain. Misalnya ada teman kita tidak senang sama si C. Teman kita tadi si B, kita juga menyuruh orang untuk dia memutuskan hubungannya. Atau orang tua menyuruh anaknya putuskan hubunganmu dengan si B, padahal yang tidak bagus hubungannya tadi antara ibu dengan si C, tapi dia juga memaksa anaknya untuk tidak berhubungan. Ini namanya memutus hubungan dengan pihak lain. Bukan cuma yang bersangkutan, tetapi memberikan sambung menyambung. Tidak jujur, tidak membahagiakan, cuek, bertepuk sebelah tangan. Nah, ini. Jadi ciri-ciri orang yang toksik hubungan. Nah, ini salah satunya. Banyak lagi yang mungkin ada yang merasakan. Apa akibatnya? Memicu konflik pertikaian. Stres yang berkepanjangan, kesehatan mental yang tidak stabil, pasangan tidak langgan, korban perceraian, pasangan tidak bahagia, makan hati, putus pertemanan. Nah, bagaimana menyikapi agar tidak terjadi atau mengatasi? Banyak berzikir, yakin Allah SWT maha baik, maha bijaksana, berniat untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak. Berusaha tenang dan introspeksi diri masing-masing, belajar untuk mengerti, bukan saling menyalahkan. Konsultasi pada pihak ahli yang profesional. Nah, jadi semua ada jalannya, yang penting ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Inilah contoh gambar toxic relationship.
tidak ada harmonisasi. Yang ada muka-muka seram semuanya. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa? Mengapa terjadi toxic people? Jika kita melihat peristiwa-peristiwa, itu pada dasarnya ada dua faktor. Itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yaitu dari internal diri sendiri. Karena sudah menjadi perilaku yang tumbuh menjadi kepribadian. Sikap perilaku yang tumbuh menjadi kebiasaan yang membentuk kepribadian. Yang mengarah ke hal-hal yang negatif sehingga tumbuh menjadi virus mental block. Ini merusak diri sendiri, bahkan merusak orang lain. Selanjutnya internal, faktor internal keluarga. Ya mungkin karena sekolah yang pertama itu adalah dalam keluarga. Nah, jika disitulah sekolahnya salah didik, salah asuh, maka itu juga menimbulkan potensi toksik. Atau mungkin ada anggota keluarga yang cacat normal, ya, fisik tidak sempurna. Itu juga salah satu. Ya, karena ada kasus ya di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Pihak suami selalu memarah-marahi istrinya. Padahal kondisi istrinya luar biasa mengasuh anaknya, tetapi ya karena ada anggota keluarga yang tidak normal, ya entah itu mungkin salah satu. Bisa juga dipicu oleh faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, lingkungan ekonomi, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan tetangga. Itu boleh dipicu oleh faktor tersebut. Kita lihat uraian selanjutnya. Beberapa faktor berdasarkan kasus yang biasa kita lihat, kita dengar, dan bahkan kita rasakan sendiri, trauma korban perundungan atau bully. Bully, sering kita dengar dibully, membuli, perundungan. Si anak SD sudah ada bully-bulian. Tingkat SMP, SMA, tingkat mahasiswa, jangankan tingkat anak didik, peserta didik, bahkan tingkat pendidik pun juga ada yang demikian. Tingkat dewasa, ya ini yang sering kita lihat berita-berita yang ada di televisi. Kekurangan kasih sayang dari orang tua. Ya. Jadi kita sebagai orang tua harus sadar bagaimana cara kita memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga. Karena kalau salah asuh, salah didik, membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, maka akibatnya bisa menghasilkan toksik. Orang tua juga dinamakan orang tua toksik. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, memperlakukan tidak adil kepada anggota keluarga, maka orang tua disebut orang tua toksik. Pernah diintimidasi dari orang lain. Nah, ini sehingga menjadi trauma. Tidak pernah dihargai dan sering disalahkan. Jadi hati-hati kalau ada orang yang tidak pernah merasa dihargai dan sering disalahkan, itu juga memicu terjadi toksik. Penyalahgunaan bahan-bahan terlarang seperti miras, ya, narkotika dan sebagainya, ketergantungan. Itu semuanya merusak pikiran yang membuat toksik. Nah, setelah kita melihat fenomena-fenomena tersebut, apa langkah selanjutnya? Apa solusi yang harus kita lakukan? Yang pertama, kemauan besar untuk mau selalu berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ingin kita terhindar dari toksik dan kita tidak menyebabkan orang lain juga toksik, maka sadarlah dan punya kemauan besar untuk mau selalu berubah. Bergaul dengan orang yang baik dan yang berpikir positif. Jangan bergaul dengan orang yang toksik juga, orang yang negatif juga, maka tidak akan bisa menjadi baik. Bergaullah sama orang yang positif. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada yang maha baik. Melatih diri untuk selalu berbuat baik dan bersangka baik. Rela meminta maaf dan mau memaafkan. Jangan merasa gengsi. Gengsi minta maaf, apalagi memaafkan. Merasa dirinya lebih tua, merasa dirinya lebih hebat sehingga dia tidak mau memaafkan. Menjadi orang yang bermanfaat terhadap sesama dan bukan sebaliknya. Jadilah kita bermanfaat terhadap sesama. Jangan justru sebaliknya mencari-cari kesalahan orang lain.
Selanjutnya, lakukan konsultasi dengan ahli yang profesional seperti hipnoterapis, psikiater, ya, psikolog yang terkait dengan masalah kita. Pikirkan lebih dahulu kata-kata sebelum diucapkan dan gunakan bahasa yang lembut, lain. Jadi dalam agama kita, dalam ajaran Al-Quran itu kita disuruh lain, berbahasalah yang lembut. Nah, menghargai diri sendiri selain menghargai orang lain. Ya, jadi jangan kita terlena orang lain, hanya orang lain yang kita mau hargai, tapi diri sendiri kita tidak hargai. Karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah orang yang dirindukan kehadirannya, bukan sebaliknya. Nah, bagaimana caranya kita dirindukan oleh orang lain? Kita dirindukan kehadirannya. Bukan sebaliknya, baru nama kita didengar mau hadir, waduh sudah gelisah orang yang mau didatangi. Tapi jadilah kita menjadi senang ketika nama kita disebut, senang orang menunggunya. Selanjutnya bersikap tenang dan tidak mudah marah. Hayyin. Nah, ini juga sudah ajaran dalam agama kita. Bersikaplah tenang dan tidak mudah marah. Ya, jika mendengar informasi, jangan cepat panas. Tenang. Itu yang dimaksud dengan hayyin. Membantu memudahkan urusan orang lain dan tidak mencari-cari kesalahan. Ya, kalau bisa kita bantu, bantulah. Jangan kita merasa mau menang sendiri, mau kenyang sendiri. Tapi kita mari ringan tangan membantu orang lain. Nah, sebagai kesimpulan, kemampuan mengelola hati dan pikiran merupakan implementasi pemberdayaan potensi diri untuk terhindar dan mengatasi diri dari toxic people. Jadi, bagaimana agar kita terhindar dari toxic people, racun, dan meracuni orang? Marilah kita sama-sama mengelola hati dan pikiran kita. Bagaimana caranya mengelola hati dan pikiran? Ya kita belajar. Kita belajar. Iqra, iqra, iqra. Pedoman kita sudah jelas Al-Quran dan hadis. Tetapi ada namanya turunan yang diberikan kepercayaan sebagai ilmuwan, pakar atau ahli di bidangnya, yaitu hipnoterapis yang terkait dengan hal ini. Hipnoterapis, psikiater, hubungilah para ahli tersebut. Bagaimana caranya? Karena yang di sini saya tidak memberikan secara teknis, ya. Secara teknis itu butuh pelatihan, butuh training. Bagaimana teknik-teknik mengelola hati dan pikiran. Kemudian, kemampuan memberdayakan potensi diri merupakan rahmat dan anugerah ilahi melalui proses ikhtiar, proses usaha, proses belajar, mau menganalisis, mau mengkaji, iqra. Tentu berdasarkan petunjuk yang dua itu, yaitu Al-Quran dengan Sunnah Rasul, atau melalui penjabaran ilmunya kepada para ahli hipnoterapis profesional yang dianugerahi sebagai ahli atau pakar dalam bidang pemberdayaan. Seperti pelatihan hipnoterapi, NLP, spiritual, emotional freedom technique, public speaking, dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali tempat-tempat untuk kita belajar. Tinggal kita mau atau tidak. Karena Allah sudah memberikan potensi pada diri kita. Potensi apa? Potensi akal. Akal itu digunakan. Bukan hanya disimpan saja, tetapi digunakan. Bagaimana cara menggunakan? Mencari. Mencari saja belum tentu kita dapat. Apalagi kalau tidak mencari. Nah, oleh karena itu, sebagai pesan, mari kita belajar sama-sama dengan senang hati. Jika kalian berminat ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi kami. Nah, baiklah, sebagai penutup, kami mengirim sebuah pantun. Usai materi ini dipaparkan, mari mengelola hati dan pikiran. Ayo kawan-kawan para hipnoterapis, kita ciptakan suasana yang harmonis. Terima kasih telah menyimak materi ini. Jika tersirat kata yang menyakiti, mohon maafkan setulus hati. Ya, mudah-mudahan nanti pada tanya jawab kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Kenapa yang saya sampaikan ini singkat-singkat saja dan belum bersifat teknis, hanya merupakan rekomendasi.
Sebagai info layanan bisa menghubungi nomor telepon, ada FB juga, ada channel YouTube. Dan terima kasih, salam sehat semuanya. Akhir kalam, semoga kita sukses bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Dr. Dr. Nur Taqwamin, pemaparan materi yang luar biasa ya bagi kita semua. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa toxic people itu adalah seseorang yang beracun. Nah, terkadang tanpa sadar kita juga alami seperti itu. Nah, dengan adanya materi yang Ibu sampaikan, kita lebih bisa lagi mengelola diri kita dari yang namanya toxic people. Oke. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi narasumber kita yang Coach Dafirvan. Halo, Coach. Halo, apakah suara saya sudah jelas? Oke. Jelas, jelas, Bos. Saya dari kedua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, Bapak Ibu semua, ketika saya katakan apa kabar, tidak perlu di-on-kan mic-nya, cukup katakan dalam hati sambil menarik napas, sehat luar biasa. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu semua? Oke, baik. Semoga afirmasi positif yang Bapak Ibu katakan dalam hati tadi menjadi afirmasi di akhir tahun ini dan menjadi doa di awal tahun ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan ini semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Baik Bapak Ibu, dalam 5 menit ke depan kita akan membahas tentang the effect of hypnotherapy on pain intensity. Jadi bagaimana sih pengaruhnya hipnoterapi terhadap intensitas nyeri yang dirasakan. Ya, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri dulu. Oke, bisa next slide-nya. Oke, ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya David Irfan. Basic saya adalah seorang perawat. Jadi saya bekerja di Rumah Sakit Atmedica Kota Palopo. Saya juga seorang trainer, saya motivator, dan saya juga sebagai ketua DPD Perhisa Kota Palopo. Ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang dari Kota Palopo. Saya seorang certified professional hipnosis dari Profesional Hipnoterapis Indonesia. Jadi saya juga seorang instruktur dari Profesional Hipnoterapis Indonesia dan seorang coach atau dari National Coach Associasi. Saya juga seorang hipnoterapis alumni dari Indonesia Board Hipnoterapi. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi bisa dilanjut slide-nya, Coach. Ya, jadi ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada 45 menit ke depan ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan nyeri, kemudian apa hipnosis, kemudian apa mitos hipnosis yang terjadi di masyarakat sekarang, kemudian gelombang otak. Kemudian yang terakhir ini adalah materi inti yaitu hipnoanestesi. Jadi Bapak Ibu minimal bisa melakukan manajemen nyeri diri sendiri. Oke, kita masuk di materi pertama. Oke, next coach. Nah, sebelum saya mulai, tentunya Bapak Ibu pernah merasakan yang namanya sakit. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, bisa ditulis di kolom komentar dan sakit yang pernah Bapak rasakan. Contoh sakit apa yang membuat rasa tidak nyaman sekali dalam hidup sampai ada untuk atau bahkan mungkin mengakhiri diri. Coba bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sakit asam lambung, migran, wah, ada juga yang sakit hati itu.
OCD, oke bagus. Sesak, oke. Jadi Bapak Ibu, sakit apa pernah kita rasakan tidak luput dari namanya rasa nyeri. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa rasa nyeri itu? Nah, bisa, wah sesak ditinggal sayang-sayangnya. Wah, ini luar biasa ini. Oke, kanker, kantong kering. Oke, sakit. Oh, ini sakit orang tua telah meninggal semua. Oke, bisa lanjut slide-nya, Coach? Oke, jadi setiap sakit apapun yang kita rasakan tidak luput dari namanya nyeri. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari nyeri itu. Jadi International Association of the Study of Pain mengatakan bahwa nyeri itu adalah rasa indrawi dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang nyata, berpotensi rusak atau tergambarkan seperti adanya kerusakan. Jadi nyeri itu timbul akibat kerusakan jaringan. Jadi nyeri ini Bapak Ibu merupakan gejala utama yang sering membuat seseorang mencari pertolongan dokter. Ya. Jadi nyeri ini adalah rasa atau pengalaman sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita rasakan. Jadi nyeri ini merupakan sebuah racun juga dalam tubuh, yaitu sebuah senyawa kimia. Dia mengeluarkan prostaglandin, bradikinin, serotonin, substansin, dan lain-lainnya. Jadi setiap nyeri hebat yang Bapak Ibu rasakan jika tidak dikelola dengan baik selama 3 hari berturut-turut tanpa yang diberikan itu dapat merubah fungsi otak dalam diri kita. Oke, lanjut Coach. Nah, jadi setiap nyeri hebat jika tidak dikelola dengan baik maka akan mengubah fungsi otak kita tadi, yaitu dapat menyebabkan kecemasan, ansietas, anoreksia, bahkan jika berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan fungsi imunitas dalam tubuh kita. Oke, lanjut. Jadi ini adalah nyeri yang tidak teratasi dan tidak mendapatkan terapi, baik itu terapi farmakologi atau non farmakologi, itu bisa menyebabkan salah satunya yaitu insomnia, kemudian ansietas, depresi, anoreksia, imobilisasi. Bahkan Bapak Ibu bisa bayangkan, ini biasa saya dapat rumah sakit. Jadi kepada pasien-pasien yang sakit menahun, biasanya itu CA atau kanker, dia demotivasi, bahkan penderita karena sakit yang dirasakan. Penderita ini memiliki kecenderungan untuk bunuh diri, untuk menghilangkan penderitaannya. Luar biasanya nyeri itu. Jadi bisa Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan nyeri yang pernah Bapak Ibu bayangkan, contohnya yang dikatakan tadi sakit gigi. Nah, bagaimana sih sakit gigi bisa menyebabkan insomnia? Jadi nyeri sakit gigi itu bisa memberikan nyaman sehingga mengganggu pola tidur kita. Ya, jadi nyeri ini luar biasanya, nyeri ini jika tidak cepat teratasi maka penderita akan cenderung untuk merasa bahwa hidupnya itu agar segera lekas semua dari penderitaan-penderitaan yang dirasakan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Next. Nah, untuk nyeri ini Bapak Ibu bisa bayangkan apa sih hubungan antara nyeri dengan hipnoterapi? Apakah hipnoterapi itu bisa menurunkan intensitas nyeri? Jadi begini, saya berikan gambaran, saya akan mengregresi Bapak Ibu semua. Mari kita kembali ke masa lalu, ke awal Bapak Ibu kali berumur 5 tahun atau 7 tahun atau bahkan 10 tahun, bisa Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu bermain bola atau menaiki sebuah sepeda kemudian jatuh, terluka lututnya, Bapak Ibu datang ke ibu atau nenek atau kakek dengan ekspresi Bapak Ibu menangis karena kesakitan, lututnya luka. Nah, kemudian kakek dari Bapak Ibu melihat dengan ekspresi, kemudian menanyakan, yang sakit yang mana nak? Kemudian
dengan intervensi yang dilakukan oleh kakek nenek biasa, diberikan air liur ya, liur kepada daerah yang luka. Nah, itu juga dapat namanya efek placebo dalam hipnosis dan hipnoterapi. Oke, kemudian pada saat Bapak mungkin sekolah atau bahkan mungkin masih sekarang dipraktekkan ketika Bapak Ibu sakit perut atau nyeri perut, nah Bapak Ibu tuh mengambil satu batu kemudian baca mantra tuh, kalau saya mengantongi batu ini rasa sakit, rasa perut saya hilang dulu untuk sementara waktu. Nah, itu semua adalah hubungan antara hipnoterapi dengan intensitas nyeri. Jadi kita akan bahas semua di sini, apa sih itu hipnosis, apa hipnoterapi. Kita akan bahas semua. Oke, next. Nah, jadi nyeri tadi, ini ada beberapa berita atau kejadian yang nyata, real. Nah, ini mengeluh sakit gigi, seorang pria lajang di Blitar ditemukan tewas gantung diri. Luar biasanya nyeri. Makanya sampai-sampai nyeri ini dibuat satu lagu ya, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Ternyata bahaya sakit gigi ya. Seperti di berita ini bahwa dikatakan pria lajang di Blitar ditemukan tewas gantung diri. Nah, apalagi ada sebuah lagu bahwa sakitnya tuh di sini. Jadi nyeri ini adalah satu-satunya hal yang membuat seseorang itu mencari pertolongan medis, atau biasa rata-rata orang yang masuk ke rumah sakit itu biasanya karena rata-rata keluhan nyeri. Oke, lanjut next. Nah, sebelum kita lanjut hipnosis, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, sebenarnya ketika Bapak Ibu mendengarkan suara saya dengan fokus dan terarah, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah mengalami hipnosis secara alamiah. Jadi ketika Bapak Ibu fokus, kemudian Bapak Ibu menghiraukan semua di sekelilingnya, mungkin ada suara motor, mungkin ada suara teman-teman atau tetangga, tapi Ibu tetap fokus di suara saya dan mendengarkan materi ini. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu fenomena hipnosis. Jadi apa hipnosis itu? Jadi singkatnya hipnosis itu adalah apapun ide atau saran yang disampaikan diterima tanpa adanya kritik. Iya. Jadi apapun ide, saran atau tanpa ada kritik diterima, itulah fenomena hipnosis. Jadi hipnosis ini Bu bukan fenomena mistik atau apapun itu, tapi real, ada ilmu psikologi. Nah, seni komunikasi untuk mempengaruhi tingkat kesadaran seorang dengan menurunkan gelombang otaknya. Kemudian suatu kondisi amat terfokus ke dalam diri yang dialami seseorang. Jadi hipnosis itu memang ada pola-pola komunikasi yang digunakan untuk menurunkan gelombang otak. Nanti kita akan pelajari di bawah apa saja gelombang otak dalam diri manusia. Oke, lanjut next. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan tangan kanannya Bapak Ibu itu sedang memegang sebuah jeruk nipis. Ya, jeruk nipis yang sangat kecut. Ya, sebuah jeruk nipis yang sangat kecut. Kemudian jeruk itu dibelah menjadi dua. Nah, kemudian jeruk itu diperas di lidahnya Ibu. Rasakan. Pasti ada beberapa Bapak Ibu yang fokus pasti akan merasa keluar air liurnya. Nah, sebenarnya itu kata-kata itu sebenarnya mempengaruhi tubuh kita. Jadi mempengaruhi tubuh, pikiran, dan perasaan itu menjadi satu kesatuan. Oke, baik. Jadi kita akan bahas tentang mitos hipnosis. Nah, hipnosis adalah mistik atau kekuatan supranatural. Nah, banyak sekali di masyarakat kita melihat bahwa fenomena hipnosis itu dihubung-hubungkan dengan kekuatan magis. Bahwa beberapa masyarakat mengatakan bahwa hipnosis ini pakai mantra. Ya, jadi hipnosis ini adalah real, Bapak Ibu ya. Ini adalah real ilmu psikologi dan semua orang bisa mempelajarinya.
dan semua orang bisa melakukannya. Kemudian yang kedua adalah hipnosis dapat membuat kehilangan kesadaran. Jadi ini adalah mitos. Hipnosis tidak membuat orang kehilangan kesadaran. Jadi fenomena hipnosis itu tidak identik dengan tidur. Jadi ada namanya waking hypnosis dan sebagainya. Secara alamiah pun kita setiap hari tentunya pasti mengalami fenomena hipnosis ini. Contoh ketika menonton film kesukaannya Bapak Ibu atau menonton berita, ketika fokus mengikuti alur cerita, tiba-tiba kita bersedih, kemudian tiba-tiba marah tanpa sebab ketika melihat film tadi, bahwa kita tahu film itu adalah sebuah rekayasa saja, tapi kita seolah-olah visual, auditory, kinestetik kita seolah-olah melihat langsung itu adalah fenomena hipnosis, ya. Kemudian hipnosis itu berbahaya. Nah, ini sesuatu yang salah juga Ibu ya. Hipnosis ini tidak berbahaya, tapi lebih ke sesuatu yang bermanfaat. Jadi ibarat sebuah pisau. Jadi rata-rata orang yang mengatakan bahwa ada penipuan-penipuan hipnosis itu sebenarnya adalah pengalihan fokus saja di luar sana ya. Jadi hipnosis ini lebih banyak manfaatnya. Ya. Kemudian orang yang bisa dihipnosis adalah orang yang lemah mentalnya. Itu salah Bapak Ibu ya. Orang yang dapat dihipnosis adalah orang-orang yang mempunyai fokus yang bagus, mempunyai imajinasi yang bagus. Bahkan saya pernah melakukan hipnoterapi kepada seseorang, ustaz, dia mengatakan bahwa saya itu tidak bisa dihipnosis karena saya ini rajin sholat, karena saya ini sering sembahyang atau bahkan jadi hipnosis tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi hipnosis itu adalah diterimanya suatu saran atau ide tanpa ada sebuah kritik. Lanjut, hipnosis dapat membuat orang disuruh melakukan apa saja. Jadi banyak kita lihat di televisi hipnosis itu bongkar-bongkar rahasia segala macam dan sebagainya. Jadi orang bisa dilakukan perintah apa saja. Jadi tidak seperti itu ya. Hipnosis itu kalau dalam panggung itu namanya hipnostek. Jadi memang sugesti-sugesti yang diberikan itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi biasanya kalau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku itu kita mempunyai filter dari setiap orang, setiap manusia itu mempunyai filter masing-masing. Pasti akan tertolak. Oke, lanjut. Jadi ini manfaat hipnosis di luar sana, yaitu Dr. Mesmerism pada tahun 1735, yaitu pengobatan dengan magnet atau sugesti. Jadi yang dalam konteks ini biasa disebut dengan mesmerism atau magnetism. Teknik hipnosis itu dengan menggunakan magnet yang diperkenalkan oleh Dr. Mesmerism. Kemudian Dr. Liotson pada tahun 1837 menemukan bahwa pasien dapat menjalani tindakan pembedahan tanpa rasa nyeri dengan hipnosis. Jadi ada penelitian di luar dari Dr. Liotson mengatakan bahwa pasien dapat menjalani tindakan pembedahan tanpa rasa sakit dengan metode hipnosis. Kemudian Dr. S. Dale pada tahun 1859, dokter asal Skotlandia ini bertugas di India berhasil melakukan ribuan operasi kecil dan 300 operasi besar tanpa rasa sakit dalam pengawasan dokter anestesia. Kemudian James Bland pada tahun 1841 melakukan usahanya, akhirnya Medical Association menerima hipnosis sebagai satu ilmu medis atau medical hypnosis. Kemudian Milton Hyland Erickson pada tahun 1901 sampai 1980 menemukan konsep hipnosis sebenarnya adalah self hypnosis. Artinya hipnosis adalah hipnosis pada diri sendiri. 1958 Asosiasi Medis dan Asosiasi Psikiatri Amerika menerima hipnosis sebagai bagian dari terapi atau terapeutik. Oke, lanjut. Oke, jadi bagaimana sih hubungan hipnosis pada nyeri dan bagaimana caranya hipnosis bisa menurunkan nyeri? Oke, lanjut next. Jadi Bapak Ibu,
saya biasa di rumah sakit mendapatkan contohnya anak-anak nih. Biasa kan ada beberapa pasien yang takut untuk dipasangkan infus, takut diinfus, takut jarum suntik. Nah, anak-anak biasa saya melakukan hipnoanestesi ini dengan cara tidak perlu hipnosis itu tidur. Yaitu dengan cara yang pertama saya ketika takut itu anak-anak, saya datang dulu, kemudian saya membina hubungan saling percaya dulu kepada orang tuanya atau BHSP kalau dalam dunia keperawatan, atau dalam dunia hipnosis adalah billing report. Jadi saya seolah-olah akrab. Halo Ibu, Bapak, bagaimana kabarnya? Oh, kenapa anaknya? Nah, jadi anak seolah-olah melihat kita itu adalah sesuatu hal, bukan ancaman. Nah, ketika sudah menerima, anak melihat kita, anak mendengarkan kita, jangan dulu dekatkan alat-alat medis. Kita ajak dulu anak itu untuk bermain. Ketika kita ajak bermain, yaitu dengan cara, ada nanti saya jelaskan di bawah, yaitu dengan banyak tools yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah object imaginary, yaitu dengan cara sekarang, contohnya Ani, sekarang kita akan bermain, ya. Kakak di sini, Kakak David akan bermain dengan Ani, yaitu dengan cara, jadi saya akan pinjam tangan kanannya Ani, kalau boleh letakkan tangan kanannya Ani di tangannya Kak David. Kak David akan berterima kasih sekali, oke? Nah, ketika anak itu sudah memberikan tangannya, berarti si anak ini sudah memasuki kondisi trans, artinya siap untuk menerima saran. Kemudian nanti Ani akan merasakan rasa tidak nyaman, ngilu ya, tapi tenang saja, kita bermain balon-balon. Bayangkan kalau di mulutnya Ani sekarang ada sebuah balon kesukaannya kalau ditiup warna apa? Saya akan bertanya tentang warna merah. Nah, sekarang kita lihat body language-nya juga ketika sudah anak itu seolah-olah meniup balon, memonyongkan bibirnya sambil menutup mata. Ya, jadi apapun yang dirasakan, kalau ada rasa ngilu yang dirasakan atau tidak nyaman, Ani bisa tarik napas kemudian tiup balonnya. Oke, siap. Pada saat itu ya saya mulai melakukan infus kepada pasien tanpa ada rasa anak itu menangis atau apapun itu, sehingga tidak menimbulkan traumatik. Makanya teman-teman medis rata-rata, jadi untuk teman-teman perawat itu biasanya saya tekankan untuk auto traumatic care, dalam artian setiap masuk jangan memberikan rasa sakit pada anak. Setidaknya kita tanya, halo, apa kabar? Biasa kalau masuk ke ruangan pasien, ya setidaknya kita menanyakan apa kabar, bagaimana, sudah makan Ani, dan sebagainya. Sehingga setiap tenaga medis yang datang, anak tidak takut atau tidak trauma, sehingga dalam melakukan tindakan medis itu lebih maksimal dan profesional, sehingga tidak meninggalkan trauma kepada anak-anak. Jadi itu tadi adalah salah satu contoh hipnoanestesi. Nanti kita akan bahas lagi ke selanjutnya tentang beberapa tools yang bisa dilakukan teman-teman, baik itu dalam medis ataupun non medis. Oke, lanjut. Jadi medical hypnosis. Nah, ini ada hipnos atau hipnosis metodenya. Kemudian jadi memanfaatkan trans. Trans ini lebih mudah dirasakan daripada dijelaskan. Trans ini ketika fokus kita benar-benar terarah dan mengabaikan segala-galanya yang ada di samping kiri kanan kita. Jadi kalau sudah fokus, kemudian pupil agak melebar, kemudian napas agak pelan, itu sebenarnya kita sedang fokus, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mungkin sedang mendengarkan suara saya, mungkin sedang fokus, mungkin pola nafasnya akan lebih pelan, ya, lebih rileks dan nyaman. Oke, nah di dalam trans ini, sebelum masuk ke trans ada critical state atau critical area. Jadi segala sesuatu saran biasanya tertolak karena critical area ini. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menembus critical area agar sugesti itu masuk. Oke, lanjut, next.
Nah, proses-proses atau tahapan manajemen nyeri atau hipnoanestesi yaitu ada pre-induction, deepening, therapeutic, sugesti, kemudian terminasi, post-sugesti, post-hypnotic sugesti. Jadi ada beberapa tahapan di sini. Jadi yang dipelajari adalah pre-induction, yaitu awal mula kita membina hubungan saling percaya dulu, baik itu BHSP atau building report, itu kan sama saja. Kemudian induksi itu tidak harus tidur. Jadi bisa dengan mata terbuka, dengan cara banyak teknik. Ada induksi secara soft atau confusing dan sebagainya. Kemudian dilakukan deepening atau pendalaman, therapeutic, sugesti, terminasi. Oke, next. Jadi saya akan berikan Bapak Ibu 3 model pendekatan hipnoterapi. Walaupun banyak tools yang bisa kita pakai, nanti kita akan lebih fokus di pelatihan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik untuk ikut memperdalam pelatihan untuk hipno dalam dunia medis. Nah, kita bisa nanti kepada Coach Risma nanti kita japri untuk pelatihan-pelatihan. Oke, jadi yang pertama adalah object imaginary. Artinya jadi rasa nyeri itu bisa digambarkan dalam satu objek. Kemudian progresif relaksasi yaitu relaksasi nafas dalam, kemudian peace pain therapy. Peace pain therapy ini sangat menarik Ibu. Jadi Bapak Ibu, peace pain therapy ini cocok untuk pasien-pasien yang lama sakit, kemudian mempunyai semangat yang sembuh yang kurang, jadi digunakan peace pain therapy ini. Nanti kita akan bahas di bawah. Jadi hipnoanestesi ini Bu lebih menekankan kepada relaksasi tubuh dan pikiran. Jadi kan nyeri itu patofisiologinya sebenarnya ada transduksi, kemudian konduksi, transmisi, kemudian persepsi, modulasi. Jadi nanti hipnoterapis bisa memberikan terapeutik untuk pasien-pasien dengan nyeri. Tapi Bapak Ibu harus ingat juga, memang dalam dunia hipnosis atau hipnoanestesi ini bisa menurunkan, bahkan dari beberapa orang bisa menghilangkan rasa sakit itu. Tapi kita tetap mengarahkan Bapak Ibu untuk memberikan pemeriksaan lebih lanjut untuk datang ke pelayanan kesehatan seperti dokter, tetap ke rumah sakit dan puskesmas atau pelayanan rumah sakit. Karena apa? Jadi melakukan hipnoanestesi ini tidak sembarang. Jadi harus ada asesmen yang tepat. Contoh nih, klien datang dengan sakit kepala, sudah hampir 7 hari. Kemudian kita lakukan hipnoanestesi dan ternyata sakit kepalanya hilang. Tapi kita tidak memperhatikan sakit kepala itu penyebabnya karena apa, hostnya karena apa, atau bahkan mungkin tiba-tiba ada kanker kah, atau mungkin ada tumor. Nah, ini yang dapat memicu berbahaya dalam hipnoanestesi. Jadi harus benar-benar dalam melakukan hipnoanestesi ini tentunya harus melakukan asesmen yang tepat. Kemudian ada lagi, kemarin saya dapat klien, hipnoanestesi dilakukan pada pasien-pasien yang nyeri pinggang belakang. Kemudian di sebelah kanan, jadi hati-hati pada saat kita melakukan hipnoanestesi ini kepada pasien-pasien dengan nyeri perut sebelah kanan bagian bawah, kemudian menjalar ke pinggang belakang. Ini biasa suspek appendicitis atau gejala usus buntu. Ya memang nyerinya hilang, tapi dapat menyebabkan perforasi atau pecah ususnya, jadi itu lebih berbahaya lagi dapat jiwa. Jadi memang dalam melakukan hipnoanestesi ini rujukan kita tetap kepada medis, tetap mengarahkan klien ke pelayanan kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan yang menunjang, maka kita lakukan hipnoanestesi ini. Oke, lanjut. Oke, next. Jadi kita bahas dulu pikiran manusia, mungkin sudah dibahas kemarin dari materi awal. Jadi pikiran manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu conscious mind dan subconscious mind. Jadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi ada beberapa rujukan bahwa pikiran sadar itu ada yang 10% yang kita gunakan sekarang ini,
dan yang terpendam itu ada sekitar 90%. Bahkan ada yang 12% pikiran sadar, ada yang 88%. Jadi tentunya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna. Makanya saya sangat bangga sekarang bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua, di hadapan orang-orang sukses, insya Allah sukses dunia akhirat, karena ciri-ciri orang sukses adalah mereka yang selalu belajar. Oke, jadi ini yang kita lihat ini seperti gunung es, yaitu pikiran sadar kita, yaitu sekitar 10%, dan yang terpendam ini adalah 90%. Oke, next. Next. Nah, jadi ini Bapak Ibu di dalam pikiran kita, yaitu ada conscious mind, ada critical factor, dan subconscious mind. Jadi yang di luar itu, lingkaran yang di luar ini adalah conscious mind, adalah pikiran sadar. Ketika dapat informasi bahwa obat ini harus diminum Ibu, ketika mendapat critical area pasti akan tertolak, dan Ibu itu mengatakan bahwa saya tidak sakit, saya tidak perlu obat. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini subconscious mind adalah di dalam pikiran, yaitu bagaimana sih sebenarnya kita menembus critical area ini, nanti kita akan bahas. Oke, next di bawah. Mungkin sudah dijelaskan di materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya hanya kulit-kulitnya saya. Jadi ada beberapa hal yang dapat critical area. Yang pertama adalah repetisi. Jadi segala sesuatu yang terus berulang-ulang itu akan menjadi suatu keyakinan dan dapat pikiran bawah sadar kita. Kemudian otoritas. Jadi seorang ustadz, seorang dokter, seorang tenaga medis, perawat, dan sebagainya, guru, dosen, dan sebagainya itu mempunyai otoritas. Jadi apa yang dia katakan biasa lebih cepat masuk kepada klien-kliennya. Jadi orang-orang yang mempunyai otoritas yang dapat dipercaya ya. Oke, kemudian ada teknik lagi yaitu membingungkan, confusing. Biasanya saya gunakan pada pasien-pasien yang merasa bahwa ketika dibawa ke rumah sakit dia ketakutan sekali kepada jarum suntik ya, contohnya. Baik itu orang tua maupun anak-anak, saya biasa juga menggunakan confusing. Biasa saya tanyakan kepada klien dengan cara yang bertubi-tubi sampai bisa menembus subconscious. Contohnya ketika saya mau impus, Bapak ini marah-marah dan sebagainya, saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bapak itu teralihkan. Contoh, Bapak kalau dari rumah ke sini jaraknya berapa? Nah, sebelum Bapak itu jawab, kita berikan lagi pertanyaan lagi. Oh ya, kalau dari Mega Plaza ke sini berapa? Nah, sebelum jawab lagi, kita berikan pertanyaan. Yang terakhir adalah saya berikan satu sugesti, yaitu dengan cara ya, oke, sekarang lupakan. Kalau sudah Bapak itu trance, kemudian saya kata, ya sudah lupakan, sekarang Bapak cukup menarik napas dan menghembuskan, tutup matanya, sekarang rileks saja. Nah, itu sambil kita melakukan penusukan tindakan medis atau mengimpus pasien. Nah, sudah itu selesai, kemudian tarik napas dalam Bapak Ibu, kemudian kita berikan sugesti setiap tarikan napas dan hembusan napas, sembari membuka mata, rasakan tubuhnya Bapak semakin sehat, semakin segar. Nah, biasa pasien itu akan kaget, saya tadi diapain? Nah, ternyata sudah terpasang impuls. Oke, kemudian emosi. Ada identifikasi perilaku. Jadi identifikasi perilaku ini berhubungan dengan hal-hal yang membuat klien ini menjadi lebih percaya kepada seseorang. Jadi melalui kelompok-kelompok tertentu, contoh biasa ada organisasi-organisasi atau ikatan-ikatan organisasi tertentu biasa lebih terpercaya dan lebih bisa memasuki pikiran bawah sadarnya. Kemudian emosi. Emosi ini baik sedih atau marah ini adalah jalan untuk menembus critical factor. Biasa kalau orang marah itu tidak lupa akan mengatakan bahwa kenapa saya tadi begini, kenapa saya tadi begitu ya. Kemudian yang keenam adalah hipnosis atau biasa digunakan adalah relaksasi progresif. Oke, lanjut next. Jadi Bapak Ibu, ini adalah gelombang otak manusia. Ya, gelombang otak manusia ini jadi ada beta, alfa, theta. Jadi mungkin ada yang tidak kelihatan ya, tidak kentara anunya ya.
Jadi yang pertama adalah beta, yaitu ini adalah gelombang otak ketika kita kritis, analisa, rasional untuk memecahkan masalah, kemudian matematika untuk menghitung. Pada saat kita dalam kondisi terjaga, menjalani aktivitas sehari-hari menuntut logika dan analisa tinggi. Jadi gelombang beta ini memungkinkan seseorang memikirkan biasanya sampai 9 objek tertentu. Gelombang ini ternyata merangsang otak untuk mengeluarkan hormon kortisol dan norepinefrin. Jadi hormon-hormon biasa di gelombang beta ini biasa muncullah kecemasan-kecemasan. Awal-awal tertrigger kecemasan-kecemasan, khawatir, marah, dan stres. Kemudian gelombang alfa. Kondisi pada umumnya ketika seorang berada pada gelombang alfa, yaitu ketika kita contoh ketika kita sholat tahajud bagi yang Islam, ketika kita beribadah dan sebagainya, itu khusyuk, kemudian meditasi, rileks, damai, fokus secara bersama-sama, itu ada hormon serotonin dan endorfin, ya, yang menyebabkan seseorang merasa tenang, nyaman, bahagia. Kemudian ada gelombang theta, yaitu gelombang meditasi dalam, hampir tidur tapi tidak tidur, tapi tetap mendengarkan suara, jadi fokusnya terarah, seseorang menjadi lebih khusyuk, lebih rileks, pikiran hening, karena otak mengeluarkan hormon melatonin. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu gelombang delta, yaitu ketika kita pada saat sudah kerja berat, ketika kita capek sekali, kemudian kita tidur tanpa lelap, tanpa mimpi. Nah, itulah gelombang delta. Tubuh akan melakukan proses penyembuhan diri, memperbaiki kerusakan-kerusakan jaringan pada gelombang delta ini. Makanya gelombang delta ini bisa membuat seorang awet muda bila seseorang tidur dalam keadaan yang mencukupi atau dalam keadaan delta yang stabil, kualitas tidurnya sangat tinggi, meskipun hanya beberapa menit, ia akan bangun dengan tubuh tetap terasa segar. Oke, next. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah semua orang dapat disugesti? Nah, apakah semua orang? Jadi Bapak Ibu, ada 3 konteks yang kita harus pahami dalam melakukan hipnoanestesia. Yang pertama, menerima. Kemudian dapat berkomunikasi, kemudian bisa fokus. Jadi kekuatan hipnosis itu adalah kata-kata. Jadi hipnosis itu tidak bisa digunakan bagi orang-orang yang tuli dan bisu, ya, dan tidak bisa fokus atau tidak bisa fokusin dalam konteks dia sedang menggunakan obat-obatan atau alkohol dan sebagainya. Oke, jadi ada 3 konteks ini. Apakah semua orang dapat disugesti? Tentunya bisa. Yang penting dapat menerima, dapat berkomunikasi, dan bisa fokus. Oke, next. Jadi ada pre-induction, induksi, deepening, terminasi, dan normal. Jadi ini adalah teknik-teknik dalam tahapan hipnoanestesi, yaitu pre-induction, induksi, deepening, sugesti, terminasi, dan normal. Ya. Jadi Oke, next. Ini untuk aplikasi hipnoanestesi. Jadi ada 3 tools, yaitu object imaginary, progressive relaxation, dan peace pain therapy. Pertama saya akan berikan contoh object imaginary. Yang tadi saya sudah berikan contoh seperti balon dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu contoh sedang sakit gigi contohnya, Ibu bisa memanajemen nyeri yang dirasakan, contoh bisa menarik napas dan menghembuskan, dan bayangkan setiap hembusan dan tarikan napas yang Ibu keluarkan dan hirup, itu bayangkan kalau Ibu menghirup itu adalah sebuah udara yang segar dan membuat saraf-saraf di gigi Ibu yang sedang sakit itu menjadi rileks, menjadi tenang, menjadi damai, bahkan nyeri yang Bapak Ibu rasakan itu menjadi lebih ringan atau bahkan tidak terasa. Jadi setiap napas dihembuskan itu adalah sebuah racun. Bayangkan seperti sebuah asap kotor yang keluar dari tubuhnya Ibu yang membawa semua rasa-rasa nyeri dan rasa-rasa sakit itu. Itu salah satu contoh objek imaginary, dan masih banyak lagi penerapannya. Kemudian progresif relaksasi, yaitu progresif relaksasi ini adalah relaksasi progresif, yaitu dengan Bapak Ibu mengambil posisi yang sangat nyaman, kemudian menarik napas dan menghembuskan, itu lebih mengarah ke self hypnosis. Artinya menghipnosis diri sendiri, membuat diri lebih rileks, lebih tenang.
Nah, ketika kita dalam kondisi rileks dan tenang, kita lebih mudah memanajemen nyeri. Kemudian pitch bend therapy. Pitch bend therapy ini adalah satu tools hipnoanestesi, yaitu dengan cara menerima, memaafkan, kemudian berdamai dengan rasa sakit, yaitu rasa sakit itu sebagai satu kesatuan. Jadi mungkin yang rata-rata pasien-pasien dengan CA atau kanker itu digunakan yang pertama adalah untuk memberikan rasa damai dulu kepada dirinya, bahwa rasa sakit ini mengajarkan saya, diajarkan oleh Tuhan agar diangkat derajatnya, dihapuskan segala dosa-dosanya. Jadi rasa sakit ini mengajarkan saya lebih dewasa. Jadi Bapak Ibu, pitch bend therapy ini intinya adalah menerima rasa sakit itu, berdamai dengan rasa sakit itu, kemudian memaknai rasa sakit itu sehingga lebih bisa termanajemen rasa sakit itu. Jadi dalam melakukan hipnoanestesi ini banyak teknik yang bisa dilakukan. Jadi kita pelajari 3 dulu untuk lebih jelasnya. Nanti kita buat satu pelatihan untuk hipnomedis atau dalam hipnoanestesi. Jadi dalam melakukan pengkajian nyeri banyak yang bisa dilakukan. Pengkajian yang dilakukan yaitu biasa untuk melihat intensitas nyeri itu kita menggunakan teknik biasa skala nyeri atau Wong Baker pakai metode PQRST. Jadi dari 0 sampai 5 itu nyerinya ringan, kemudian nyeri sedang itu 5 sampai kemudian 8 sampai 10 itu adalah nyeri berat. Jadi biasa saya tanyakan untuk mendapatkan spesifikasi dari rasa nyeri yang dirasakan adalah, jadi Bapak Ibu dari 0 sampai 10 itu nyeri sekali, 5 itu sedang-sedang rasa nyerinya, kemudian 0 itu rasa nyerinya tidak ada di angka berapa. Biasa Ibu itu mengatakan contohnya di angka 7. Kemudian lakukan objek imaginary progressive relaxation atau pitch bend therapy, kemudian dievaluasi. Dievaluasi itu bagaimana? Jadi sekarang di angka berapa Ibu? Kalau ada penurunan berarti sudah benar hipnoanestesi yang kita lakukan dengan metode hipnosis ini. Oke, ada gambar, ada contoh kasus yang pengalaman saya. Kurang berapa menit waktunya? 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit lagi. Oke. Jadi ini pengalaman saya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang agak jijik atau ini real pasien. Saya sudah minta persetujuan pasien untuk diangkat dalam presentasi ini. Oke, next. Tentang penerapan saya hipnoanestesi. Jadi ini adalah pasien saya, sebut saja Tuan J, dengan luka kombusio atau luka bakar. Dan ini Bapak J ini sudah merasa bahwa hidupnya itu tidak berarti karena lukanya tidak kunjung sembuh, kemudian sudah dirawat di rumah sakit, pulang dengan tetap ada lukanya dengan kondisi membaik, tapi tetap perawatan mandiri dan Bapak ini orang tidak mampu. Kemudian saya datang ke rumahnya untuk melakukan hipnoterapi sekaligus perawatan luka. Jadi rasanya ketika dibuka perbannya, Bapak itu mengatakan seperti diiris, seperti dikuliti, ya. Jadi Bapak itu mengatakan bahwa lebih baik saya ini mati saya daripada begini terus tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika saya lakukan hipnoanestesi luar biasa, rileks, dan akhirnya Bapak Ibu menjadi lebih tenang, lebih rileks, dan sampai-sampai mengatakan bahwa apa jadi tadi sudah dilakukan hipnoanestesi tadi. Jadi pemanfaatan hipnoanestesi ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, mungkin bisa minimal setelah mengikuti atau presentasi ini bisa mengamalkan kepada keluarganya tentang objek imaginary, progressive relaxation, dan pitch bend therapy. Dan alhamdulillah Bapak J ini sekarang sudah sehat, ya, sudah sehat, dan beliau lebih semangat untuk dan lebih produktif dan mempunyai usaha sekarang itu, usaha telur kalau tidak salah, dan luar biasa sekali. Dan inilah manfaat hipnoterapi. Semoga hipnoterapi ini segala ilmu apapun semoga bisa mengantarkan kita
menuju sukses dunia akhirat. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Terima kasih. Saya Coach David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seperti yang David tadi punya pengaruh identitas tubuh manusia. Dan menurut saya masih banyak ya orang yang biasa, dan terkadang seseorang kayak membiarkannya saja. Memikirkan bagaimana menyembuhkan kasus tersebut, dan ternyata jika itu dibiarkan akan berdampak buruk bagi kita seperti tadi. Halo Kak Asmiani, suaranya agak kecil. Jadi dengan adanya hipnotis, maka akan mendapatkan hormon tubuh di manusia. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Dan ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Iya, Kak Hasmi, suaranya agak putus-putus, tidak. Iya. Iya. Jadi ada pertanyaan dari Firliani. Ini Oke. mengarah ke Ibu Nur Taqwa Amin. Itu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Nur, bagaimana cara kita menyikapi bila ada seorang pemimpin tempat kerja yang selalu ingin mencari kesalahan. Kepribadian kita selalu sabar dan lebih memiliki banyak pilihan, tapi di sisi lain kan untuk bisa melawan atau jangan banyak sabar, karena katanya nanti diperlakukan seperti itu terus. Yang saya mau tanyakan, apakah ada solusi atau saran dalam menghadapi orang seperti itu? Nah, ini akan dijawab dari kita yang pertama. Ya, Mbak Mariarato, langsung dijawab. Oke, baik. Dengar suara saya? Halo, suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Arni ya, siapa tadi? Oke, baik, tentang bagaimana menyikapi jika ada pimpinan kita atau pimpinan kita memaksakan kehendaknya kepada bawahan, gitu ya? Iya, Coach. Ya, baik. Ya, mungkin ini fenomena-fenomena yang memang sering terjadi di tempat kerja, dan boleh jadi di antara kita yang hadir di room ini ya banyak yang pernah merasakan. Ya, yang pertama yang harus kita sikapi terhadap diri kita sendiri dulu, kita tanamkan rasa sabar ya. Rasa sabar itu artinya yang benar-benar sabar. Makna sabar di sini ketika kita mau marah ya, kita tahan, tidak jadi marah. Tetapi bukan berarti kita terdiam saja. Bukan berarti kita diam saja membiarkan hal tersebut. Nah, kemudian langkah apa saja yang perlu kita lakukan jika di tempat kerja kita ternyata pimpinan kita seperti itu, membuat kita sampai terlelah, tidak mengerti kondisi karyawannya, ya, memaksakan kehendak karena kebetulan pimpinannya orang perfect, ya, perfeksionis seperti itu, sehingga mempengaruhi bawahannya harus juga perfect. Nah, kita sudah tahu bahwa perilaku seperti itu adalah toksik. Nah,
kita yang sebagai bawahannya yang sadar bahwa itu perilaku toksik, maka yang pertama tadi saya katakan sabar, kemudian kita yakin ada Allah yang maha baik. Yakin ada Allah yang maha baik, maha penolong, maha memelihara. Kemudian langkah selanjutnya, ya, ketika ada pertemuan, meeting, boleh memberanikan diri menyampaikan hal tersebut. Tetapi dengan syarat menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang lembut. Ya. Jadi gunakan pola bahasa persuasif atau pola bahasa hipnotik, diksi, kata di sini. Jadi pilihan kata. Gunakan pilihan kata yang tepat. Agar tidak semakin mencuat. Nah, atau mungkin ada pertemuan-pertemuan yang informal, ya, informal, ketemu dengan pimpinannya dalam suasana santai, ya, mungkin ajak undang pimpinannya, misalnya makan pergi makan di tempat yang membuat dia senang. Kita tahu apa kesenangan pimpinan kita, misalnya ini teknik untuk bisa memasuki, ya. Jadi ada pendekatan dalam bahasa NLP itu building rapport. Jadi kita lakukan pendekatan yang tentunya membawa supaya bisa menciptakan keselarasan. Jadi dia tidak merasa tidak merasa gengsi, tetapi kita ciptakan suasana, jadi tumbuhkan power kita, tetapi power tentu dengan menggunakan nilai-nilai yang humanis, ya, bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang lembut, kemudian sampaikan hal tersebut yang tadinya merupakan keluhan bagi diri. Saya kira kalau kita sering menyampaikan hal seperti itu, ada keberanian kita, inilah barangkali yang dinamakan jangan takut mengatakan tidak, ya, jangan takut tidak kalau memang itu kita tidak bisa, tidak artinya sudah melelahkan, tetapi ingat dengan syarat dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, ya, karena bagaimanapun juga dia juga adalah manusia. Karena setiap manusia itu punya potensi dua, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Jadi, lambat laun, kalau sering kita sampaikan hal-hal yang baik, insya Allah, dengan kita yakin Allah maha baik, maka Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Yakin itu. Ya, karena mungkin pada saat itu, ya, tadi didominasi oleh perilaku pimpinan yang perfect, tapi dia tidak menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, Allah yang maha sempurna. Jadi kita tetap lakukan pendekatan dengan kemudian kita juga memberikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik sehingga kita menjadi power buat pimpinan kita sehingga bisa tersentuh dengan sentuhan-sentuhan. Jadi jangan disentuh dengan kepalanya saja, tapi sentuh dengan hatinya, insya Allah, dengan niat yang baik. Jadi kita punya outcome, punya tujuan yang baik. Jadi saya kira itu untuk Ibu Ermi tadi, ya, karena ini bukan hal yang baru dan memang sering terjadi di lapangan. Bagaimana Bu Ermi, apa masih ada yang mau belum jelas? Iya, Kak Hasmi enggak terlalu jelas suaranya. Ya. Mungkin juga sekalian saya tadi membaca chat dari Pak Agus, ya, yang dari Semarang. Juga ini terkait ada 2 pertanyaan, bisa moderator sekalian saya jawab karena ada keterkaitan tadi dengan penanya sebelumnya. Bagaimana menghadapi kepemimpinan yang toksik? Nah, ini tadi jadi sama. Jadi pertama yang kita lakukan adalah sabar, yakin Allah itu maha baik.
lakukan pendekatan, building rapport, gunakan pola bahasa hipnotik, ya, pola bahasa hipnotik, atau pilihan-pilihan kata, diksi yang baik atau persuasif. Perlihatkan contoh bahasa dan perilaku yang baik, tumbuhkan power, ya. Jadi kemudian jangan bosan-bosan lakukan pendekatan terus. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Namanya juga kebaikan insya Allah sama dengan ibarat batu yang keras, jika dihujani kena air hujan terus-menerus itu akan lubang juga. Nah, jadi sama dengan hal ini. Kemudian bagaimana menghadapi keluarga atau mencegah keluarga terhindar dari toksik. Nah itu. Yang pertama, orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anggota keluarganya. Gunakan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, bangun kasih sayang, ya, penuh kasih sayang kepada anggota keluarga, berikan perhatian, ya. Jadilah pendengar yang baik, jangan hanya mau didengar, jangan hanya mau menasihati, tapi jadilah pendengar yang baik buat anggota keluarganya, buat anak-anaknya. Kemudian pahami karakter anggota keluarga, sehingga memberikan perlakuan sesuai dengan karakternya. Nah, setelah kita berusaha semaksimal usaha kita, baru kita berdoa dan bertawakal bersanding kepada Allah yang Maha baik, ya, karena kita hanya sebatas usaha, sebatas menyampaikan, tetapi hasilnya kita serahkan kepada yang Maha Penentu, yang Maha baik. Semoga membuahkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman yang bisa dinyalakan videonya. Yang mana pertanyaannya? Tidak terlalu jelas suaranya, Kak Hasmi. Apakah sudah kedengar? Iya. Pertanyaan dari Pak Agus Winar. Halo Kak Hasmi. Iya. Atau mungkin saya bahas langsung dari pertanyaan dari Pak Agus Winarso di Semarang, ya. Wah, ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana proses hipnoterapi dapat kurangi nyeri pada pasien? Apakah produksi prostaglandin dihentikan? Kemudian yang kedua, mau dijelaskan mekanisme sehingga operasi kecil dan besar di India dapat memakai hipnoanestesi. Mau dijelaskan dengan akupuntur dapat menganestesi pasien yang mau dioperasi. Ya, jadi mungkin akan saya jelaskan beberapa hal. Jadi untuk terapi farmakologi itu sebenarnya ranahnya dokter untuk intervensi pada nyeri. Tapi tetap dalam melakukan hipnoterapi, tetap rujukan kita adalah ke medis, ya. Jadi saya sebelum melakukan hipnoterapi tentunya harus ada wawasan dulu tentang nyeri. Ada nyeri nociceptif, kemudian ada nyeri inflamatorik, kemudian ada nyeri neuropatik, kemudian ada nyeri fungsional. Dan tentunya dalam melakukan pengkajian nyeri ini, dalam terapi non farmakologi tentunya ada beberapa hal atau asesmen yang digunakan, yaitu tadi seperti pengkajian, seperti menggunakan skala Wong-Baker dan sebagainya. Kalau untuk terapeutik yang dilakukan itu tergantung situasi dan kondisi pasien. Kalau untuk operasi besar dan kecilnya itu tetap kita kalau dalam di rumah sakit itu sebenarnya tidak boleh kita melakukan, tetap harus ada penanggung jawab, itu dokter anestesi sebenarnya di situ. Kalau untuk operasi kecil biasanya itu saya sering ikut dalam kegiatan sirkum atau sunat, ya. Jadi anak-anak yang takut untuk disunat itu biasa saya lakukan hipnoanestesi dulu dan alhamdulillah maksimal. Jadi anak lebih berani, minimal itu kita membuat kesiapan dalam diri anak untuk merasakan atau mengalami yang namanya sirkum itu. Jadi kan mungkin ada beberapa
tertanam di belief sistemnya anak-anak mengatakan bahwa kalau sunat itu sakit dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita lakukan hipnoanestesi bisa membantu dalam kegiatan sirkum. Bahkan anak-anak lebih senang lagi, lebih ceria lagi dalam dalam apa namanya? Dalam melakukan itu sirkum. Jadi yang saya siapkan dalam hal tersebut yang pertama adalah ketika 1 jam sebelum disirkum itu saya kumpul dulu anak-anak, saya lakukan bina hubungan saling percaya atau building report. Kemudian ketika mereka sudah siap, jadi ada beberapa operator di situ, ada dokter bedah dan sebagainya, ada perawat. Jadi pada saat mau dilakukan penganestesi menggunakan lidocaine atau farmakologi, itu sebelum itu saya hipnoanestesi dulu untuk kesiapannya, karena pada saat itu kan tetap seorang anak merasakan yang namanya jarum suntik, jadi dilakukan hipnoanestesi dengan cara diturunkan gelombang otaknya dan diberikan sugesti-sugesti. Makanya ketika melakukan hipnoanestesi ini saya kurang menggunakan kata-kata yang negatif, dalam artian begitu, tidak sakit, tenang nak, ini tidak sakit. Jadi kata-kata negatif ini di dalam pikiran bawah sadar seorang anak itu akan terfokus kepada sakitnya itu. Makanya kita rubah menjadi ini tidak nyaman, tenang saja, ini tidak ngilu dan sebagainya. Jadi rasa sakit itu penjabarannya dalam pikiran bawah sadar anak itu sesuatu yang menyakitkan dan menakutkan. Jadi mungkin seperti itu kalau untuk akupuntur. Mungkin saya belum paham tentang akupuntur ya, karena saya belum pernah tentang akupuntur, tentang ilmu pengetahuan tentang akupuntur. Tapi kalau dalam hipnoanestesi penerapannya dalam akupuntur mungkin relaksasi progresif ketika pada saat mau dilakukan penusukan jarum-jarum akupuntur itu hipnoanestesinya ada beberapa tools yang bisa dilakukan, terapi psikologi yang bisa dilakukan. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Karena sudah dibatasi oleh bertanya lewat WA karena kita dibatasi oleh waktu. Baik, terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita, yaitu Dr. Anda Nur Taqwa Amin dan Bapak Coach Davi Irfan. Atas waktu dan ilmu yang telah diberikan, semoga sehat selalu dan sampai bertemu lagi. Saya atas nama Hasmiani selaku moderator pamit undur diri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Irfan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam acara ini. Terima kasih Bu Nur jawabannya yang memuaskan. Iya, Terima alhamdulillah. kasih Pak David ilmunya. Izin tanya untuk sesi 12 jam berapa Bapak Ibu? 6:30 ya. Jam berapa? Setengah. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Menginformasikan sebentar malam adalah sesi terakhir dan sesi penutupan. Jadi di sesi akhir atau sesi 12 ini kita mulai pukul 7.30 waktu Makassar atau 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, makasih banyak informasinya.
Dan informasi tambahan, untuk webinar sesi 12 hanya ada satu pemateri, yaitu yang diisi langsung oleh Bapak Aryadi, seorang pakar hipnoterapi di bidang pendidikan, dan kemudian dilanjutkan oleh panitia dalam rangka penutupan HSS 2022. Nah, kami menginformasikan ada 2 sertifikat yang akan diterima di sesi 12. Pertama adalah sertifikat kehadiran untuk sesi webinar 12, dan yang kedua adalah sertifikat kehadiran di penutupan hipnoterapi Sulsel Summit 2022. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada penutupan kegiatan ini dan dapatkan sertifikat bonus dari kami. Ini adalah sertifikat yang juga ditunggu biasanya dalam sesi webinar maraton seperti ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, informasinya akan saya berikan ke grup. Jadi mohon untuk disimak dan hadir Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa di malam ini. Kita akan malam tahun baru di webinar ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Terima kasih Coach Risman. Terima kasih banyak Bun, materinya luar biasa. Terima kasih materinya Ibu. Iya, Sangat sama-sama. bermanfaat. Semoga Amin. berkah. Ya Ibu, Bapak. Jadi Bunda Nur Takwa ini juga guruku Bapak Ibu ya. Saya banyak belajar dengan beliau. Jangan lupa di-share materinya. Sudah ada di website hipnoterapi Summit 2022.com. Saya sudah upload di sana. Hanya materi dari Bapak Ahmad Jawersen yang belum mengirimkan materinya, jadi harap bersabar Bapak Ibu sekalian. Maaf Coach, bisa kirim kembali absennya dulu? Boleh, Tadi boleh. tidak bagus jaringan. Iya, makasih Coach. Ya. Terima kasih Bunda Nur dan juga Coach David. Sama Pak, sama-sama. Apa Kak?